wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa wafiqna amalan maqbula, amma ba'du. Para abah, para ambu, jamaah azmiyah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini dan untuk seterusnya kita senantiasa tetap dalam iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada saat ini dan aktivitas yang lain dan seterusnya dicatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita awali ngaji azumiyah kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, dan kita juga mendoakan untuk adinda dari Abah Luki yang bernama Ibu Hajah Rini Saptarini binti Sukrani yang saat ini menjalani operasi. Mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar, membawa kesembuhan, membawa kebaikan kepada Ibu Hajah Rini Saptarini. Dan untuk kita semuanya, kita tentunya banyak permintaan, ada permintaan yang diungkapkan, ada permintaan yang tidak diungkapkan, dan mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah segala kebutuhan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah sesi pertama, yaitu lanjutan tilawah dari surah Al-Maidah ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Kepada Abah Edi Krisnawan dipersilahkan surah Al-Maidah ayat 46 sampai 49. Monggo Abah. Sampai 50. Ya, sampai 50. Ya. Enggak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawfayna ala atharihim Isa ibni Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi wa hum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwahum amma ja'aka minal haqq
likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يذيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لو كانوا يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Abah Edi yang membaca dan yang mendengar kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya senantiasa terus-menerus untuk meneliti Abah Edi tentang dampak atau pengaruh membaca Al-Qur'an yang berdasarkan penelitian ilmiah. Ternyata membaca Al-Quran di pagi hari dan setelah maghrib, pagi hari setelah dan setelah maghrib, nanti sholat subuh dan setelah maghrib itu saya baca artikel kemarin meningkatkan kecerdasan sampai 80%. Sampai 80%. Makanya kalau kemarin saya menyampaikan habis subuh tolong jangan ditinggalkan, terus di antara kita kan sudah mungkin mengadopsi slogan dan sudah menerapkan one day one juice, alhamdulillah. Maka dari itu seperti Abah Edi, Abah Oyan yang sudah lancar-lancar itu tolong diusahakan kalau udah lancar benar-benar one day one juice ya ditarget habis sholat itu 2 lembar berarti 4 halaman. Terus 5 kali sholat wajib selesai itu. Nah tentunya kan ada porsi-porsi. Biasanya kalau yang enak itu habis subuh dan habis sholat maghrib. Ntar habis isya itu kadang-kadang kan udah agak capek ya mungkin 1 atau 2 halaman. Yang penting kita target one day one juice dan setiap bulan itu kita khatam Quran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, Iqra'il Quran syahron, itu bersabda kepada sahabat Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, baca Al-Quran khatam itu syahron selama satu bulan. Nah tentunya Rasulullah itu memberikan petunjuk disesuaikan dengan kemampuan para sahabat. Kalau kita bagaimana? Ya diusahakan. Karena berdasarkan penelitian, membaca Al-Quran habis sholat subuh dan setelah maghrib itu akan meningkatkan kecerdasan sampai 80%. Dan itu adalah dampaknya ada pergantian malaikat siang dan malaikat malam.
Itu pergantian malaikat siang dan malaikat malam. Dan pada kenyataannya orang baca Quran itu nggak bisa tanpa konsentrasi. Ini sering saya sampaikan. Abah Edi barusan ketika baca ayat 146 sampai 150, fokus apa enggak? Fokus, Ustaz. Fokus biasa apa fokus BGT? BGT. Oh, fokus BGT, fokus banget. Dan itu apalagi kata penelitian itu di Universitas Boston itu. Jadi sel otak manusia itu kadang-kadang rusak dan kadang-kadang yang banyak sel-sel negatif. Nah, untuk bisa menutrisi sel-sel otak yang baik itu harus dihadirkan sel-sel otak yang baru. Tidak ada lain nutrisi yang paling top untuk menutrisi otak atau sel-sel yang baik kecuali baca Quran. Dengan bacaan Al-Quran itu sel-sel otak itu nanti akan melawan sel-sel negatif di otak-otak itu. Virus-virusnya akan dihilangkan. Itu kalau kita baca Quran. Kalau nggak baca Quran berarti kita membiarkan sel-sel otak atau pengaruh-pengaruh sesuatu yang negatif pada otak dan saraf kita. Nah, ternyata berdasarkan penelitian betul-betul yang namanya membaca Al-Quran itu adalah syifaun, menjadi penyembuh. Pertanyaannya, seberapa besarkah persentase kita membaca Al-Quran? Jadi besok kepada para anak, pada cucu-cucu, ya kan? Apa ini cucunya seberapa sekarang? 4 itu Pak Ustadz. 4. Alhamdulillah. Pokoknya dikumandangkan terus, disosialisasikan terus membaca Al-Quran, meningkatkan kecerdasan sampai 80%. Itu khususnya jangan ada aktivitas lain seusai sholat subuh dan seusai sholat maghrib minimal 15 menit kita membaca Al-Quran, khusus setelah sholat subuh dan maghrib. Itu kecerdasannya sampai 80% itu. Yang saya baca artikelnya itu dari Universitas Boston, namanya Muhammad siapa kan kayak gitu, entah beliau itu mahasiswa atau dosen, yang jelas itu demikian penelitiannya. Dan itu ternyata dikutip oleh berbagai mahasiswa dari perguruan tinggi Islam. Itu saya baca artikelnya, pengaruh membaca Al-Quran meningkatkan kecerdasan sampai 80%. Kan spektakuler tuh Abah Hedi, ya kan? Nah, ini Abah Hedi barusan baca, itu pasti akan kecerdasannya meningkat. Kenapa? Karena kita konsentrasi, dan konsentrasinya itu kita membawa ayat sehingga gelombang saraf yang enggak benar itu nanti akan dinetralisir oleh bacaan-bacaan Al-Quran yang masuk ke dalam saraf. Terus pikirannya menjadi bersih. Dan ketika orang membaca Al-Quran itu 70% berpengaruh kepada ketenangan psikologi. Kalau kecerdasan tadi berapa persen, Abah Edi? 80. Nah, ini berdasarkan survei, orang yang baca Quran itu ternyata 70% psikologinya itu akan tenang. Padahal di era saat ini, ya kan, berita di medsos dan segala macam, kita dibombardir oleh yang namanya berita. Beritanya juga nggak jelas kadang-kadang. Itu benar ya Mbak Luki ya? Betul, Tad. Kadang-kadang kita mikirin hal-hal yang nggak benar. Mau nggak mau kita sekarang itu tidak bisa membendung yang namanya informasi dari media sosial. Kadang berpengaruh kepada psikologi kita. Dengan membaca Al-Quran, ketenangan itu akan diraih sampai 70%. Dan itu sangat kita butuhkan untuk menghadapi era digitalisasi. Kalau zaman dulu, era apa, Abah Luki? Era kunoisasi. Era kuno maksudnya kalau sekarang. Era digitalisasi dan era mumetisasi. Jadi digital era yang bikinmu. Era ketikisasi. Ustaz. Ya. Cucu saya, adik kakak hafal An-Naba. Saya di
Kan waktu saya ulang tahun itu surat An-Naba berdua itu Pak Ustaz. Alhamdulillah. 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 Barakallahu fiikum, mudah-mudahan diberkahi Abah Luki dan keluarganya. Abah Edi dan keluarganya dan semuanya diberkahi. Jadi motivasinya kita Al-Qur'an. Dan benar-benar jadi era digitalisasi berdampak kepada era mumetisasi alias era pusingisasi. Naon bahasa Sundanya mumetisasi itu apa Luki itu? Area liurnisasi. Liur lah. Umat Iya, pusing. pusingisasi. Iya, Abah Cecep, bener ya Abah Cecep ya? Betul bisa. Alhamdulillah. Makanya perhatikan dan survei membuktikan jamaah Az-Zumiyah yang senantiasa belajar Al-Quran kepada Ustadz Dani dan belajar Al-Quran bersama Ustadz Joko dan Abah Hadam Barabah. Lihat wajahnya itu. Nggak ada wajah yang cemberut. Wajahnya itu senantiasa ceria. Alhamdulillah, Tad. Bener ya? Abah, Ya. Abu. Masuk ke Betul. wadahnya lah. Betul Pak Ustaz, walaupun peot tapi ceria. Tidak ada yang muruk kusunu. Nah, alhamdulillah. Walaupun peot tapi tetap keriputan. Alhamdulillah. Bukan gua yang ngatain lo ya, Abah Luki itu. Jangan tersinggung para abu, para abah. Ya kan? Santai aja. Tapi semakin kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah. semakin Menambah dekat imun kita, Tad. Jelas itu, jelas. Jadi pokoknya itu ya. Kalau Abah Luki tadi saya menyampaikan kepada Abah Edi, kalau baca Quran itu subuh, maghrib, dan maghrib, kecerdasan meningkat sampai berapa persen? 80%, Ustaz. Dan Nah, efek psikologisnya akan meningkat 70%. Pinter. Markotop. Itu saya nggak ngarang itu. Saya baca artikel-artikel Saya yang juga bisa pernah baca, dipertanggungjawab. Iya, alhamdulillah. Yang ini aja yang kita sosialisasikan, berita yang menggembirakan, berita medsos tentang yang nggak usah diupload, nggak usah diplakto. Bikin lirisasi, mumatisasi itu. Ini aja yang diupload pokoknya ya. Abah Adam, alhamdulillah. Abah Hoyan, mohon izin saya minum dulu, boleh? Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Pak Alhamdulillah. Ustadz, Sama saya warnanya. juga sedang menggarap minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ambil cuci sama dengan minuman yang Saya saya. ambil Kang Ubo. Oh, itu. Ya, Kang Uwo. Ustaz, Jangan lupa minum. Pak Ustadz, di sini ada kawan kantor saya namanya Hadi Mulyono. Oh, Bapak Hadi Mulyono, Abah Hadi Mulyono. Beliau tinggal di mana? Di Jakarta. Mana Ya. tadi ada, kok sekarang ditutup keluar kali. Ya, nggak apa-apa. Mungkin lagi ada kegiatan yang penting Oh, kita ada kok sudah. masih. Kita perkenalkan, Hadi mudah-mudahan Abah Hadi Mulyono ditambahi keberkahan, bisa bersilaturahim di Az-Zumiyah. Intinya kita ngaji bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita masuk ke segmen tafsir yang akan nanti mendampingi saya untuk baca tafsir adalah Abah Suhardiman. Abah Suhardirman. Mungkin diganti sama Abah Luki. Oke, diganti oleh Abah Luki. Ya Allah, Mak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita Batuk-batuk. ayat yang ke 185. Jadi orang tua kalau sudah punya cucu memang pantasnya batuk-batukan kayak gitu. Kalau sehat kan nggak wajar kan kayak gitu. Masa kelasnya apa Luki, apa Hadam, para abah kesehatannya terus jogging, lari pagi. Ya pantasnya memang batuk-batukan kayak gitu. Itu pantasnya. Olahraga dada. Ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya kita nikmati aja apa yang kita terima dari Allah, Abah Luki ya. Iya, Alhamdulillahirabbil Tad. alamin. Betul. Baik, saya akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Di sini tema yang kita ambil adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Quran. Saya akan baca ayat 185 terlebih dahulu, satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Baik, kita masuk ke kajian tafsirnya. Silahkan diikuti Abah Luki, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Luki. Di unmute Abah Luki. Unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana. Sahru Ramadana. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Alladzi unzila. Allazi unzila. Yang diturunkan. Yang diturunkan. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Baik. Al-Quran itu adalah kitab yang maknanya dibaca atau bacaan. Maka harus dibunyikan. Al-Quran juga disebut Al-Kitab. Dzalikal kitabu. Itulah kitab. Kitab itu artinya isi dari tulisan-tulisan kemudian dibukukan namanya kitab. Nah, buku. Ya. Buku itu adalah isi dari tulisan yang membentuk kata, yang membentuk kalimat dan seterusnya. Ya, kemudian akhirnya tersusun jadilah buku. Dalam bahasa Arab disebut kitab. Nah, Al-Quran itu satu berupa tulisan, yang kedua adalah berupa bacaan. Jadi kitab Al-Quran itu adalah kitab yang paling banyak dibaca dan dibunyikan. Kalau tulisan-tulisan manusia pada umumnya paling cuman ditulis, dibaca pun tidak dibunyikan. Tapi kalau Al-Quran tidak hanya tertulis, tidak hanya dibaca, direnungkan, akan tetapi dibunyikan. Nah, itu makna dari Quran adalah kalimat yang dibunyikan. Quran itu kalimat yang dibunyikan. Nah, nama lainnya adalah Alkitab. Makanya kalau bulan Ramadan itu kita ditantang oleh Allah untuk banyak membaca Al-Quran. Karena diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga aktivitas kita itu adalah banyak membaca Al-Quran. Yang isinya itu, kita lanjut Abah Luki, Hudan. Sebagai petunjuk. Linnasi. Untuk manusia. Jadi Quran itu jangan diklaim adalah kitabnya orang beriman. Tapi Quran itu adalah kitab atau petunjuk bagi manusia. Yang namanya manusia kan macam-macam isinya. Ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Misalnya orang Yahudi itu senang mengadopsi Al-Quran dalam hal sains dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Ya memang Al-Quran itu ditujukan untuk manusia. Adapun beriman atau enggak beriman itu adalah pilihan dari manusia itu tersendiri. Nah, kata hudan itu oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi didefinisikan adalah at-tariqul musil ilal ghayah bi aqsari tariqin, yakni jalan yang mengantar
mengantarkan kepada tujuan dengan biaya yang paling sedikit atau dengan paling pendek. Jadi yang namanya hudan itu adalah biaqsari thoriqin. Jalan yang mengantarkan kepada tujuan dengan jarak tempuh yang paling pendek. Nah, itu namanya hudan, hidayah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak petunjuk, akan tetapi yang mengantarkan kepada finish yang paling cepat dan yang paling dekat itu adalah Al-Quran. Nah, di sini nanti kita dirangsang oleh Allah untuk mempertimbangkan dan menganalisa, memperbandingkan antara petunjuk yang satu dengan petunjuk yang lain. Nah, nanti tentunya kadang kita mampu untuk berpikir cerdas, cara untuk mengaplikasikannya itu kan tentunya butuh yang namanya proses. Kemarin kita udah diskusi agak hangat itu tentang masalah hukum kisos. Ya, ternyata hukum kisos di Indonesia itu belum bisa diterapkan karena rangkaiannya itu kan panjang, banyak kepentingan dan alot sekali. Tapi minimal kan kita sudah dapat petunjuk. Adapun penerapan dari petunjuk itu cepat atau lambat itu urusan lain. Kita akan mengarah ke sono. Minimal Al-Quran itu adalah petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan dengan jalan yang paling pendek. Demikian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan penjelasan tentang hudan, yakni petunjuk. Banyak petunjuk, akan tetapi yang paling pendek, yang paling cepat mengantar kepada tujuan adalah Al-Quran. Nah, tujuan orang kita kembangin dulu qanun atau undang-undang. Undang-undang dibuat itu kan untuk melindungi orang baik dan menghukum orang yang jahat. Kurang lebih kan demikian undang-undang. Nah, tentunya penerapan dari satu undang-undang atau peraturan itu kadang pas, kadang tidak pas. Karena acuannya adalah pemikiran manusia. Sampai di sini, kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengkaitkan ayat ini dengan ayat surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah yang ke-6. Surah yang ke-6. Ayat yang ke-153. Silakan dibuka. Surah 6 ayat 153. Surah Al-An'am ayat 153. Ayat ke-6 ya. Ayat 153, surah ke-6. Surah 6 ayat 153. Kalau halaman Quran standarnya 149. Abah Adam, siapa yang akan membaca? 149. Ambu Cici. Ya, Ambu Cici, silahkan dibaca ayat 153. Wa anna hadza. Ambu Titin barusan. Ambu Cici, Ambu Cici, Ambu Cici. Bukan ujian. Artinya aja. Aduh, baca Al-Qur'annya dong. Pelan-pelan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqim. Siratim mustaqiman fattabi'uh. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Baik, Ambu Cici ikuti saya. Ini kan kita lagi membahas yang namanya hudan. Apa? Dan Petunjuk. Nah, kata hudan itu adalah petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan dengan jalan yang jarak Yang paling terpendek. Jadi hudan itu seakar dengan kata hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku hidayah ke jalan yang lurus. Nah, ini kita bahas itu dulu.
Nanti kita akan punya pemikiran untuk membandingkan antara satu petunjuk dengan petunjuk yang lain. Kita kaji dulu ayat 153 ini, Ambu Cici. Nanti kembali ke Abah Luki. Ambu Cici dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza. Wa anna hadza. Dan sungguh ini adalah. Dan sungguh ini adalah. Yakni agama Islam maksudnya. Sirati adalah jalan agamaku. Adalah jalan agamaku. Mustaqiman yang lurus. Tidak bengkok. Fattabi'uhu. Maka ikutilah oleh kalian. Jalanku ini. Kenapa? Kita mau ke Bandung. Kalau aksesnya misalnya nih, saya yang dari Jakarta, dari Cawang, pakai tol dalam kota, habis itu mau ke Bandung, tol Bandung, terus habis itu terserah mau keluar di Cikopo atau keluar, pokoknya jangan sampai Cilenyi, itu belok keluar. Itu pasti cepat. Tapi kalau muter-muter lewat Cikarang dulu, habis itu ke Cikampek, itu namanya nggak lurus. Understand, Ambu Cici? Yes, I do. Ya kira-kira kita demikianlah. Artinya gambaran Al-Quran itu gampang kok, mudah untuk dicerna, gampang. Jangan ikuti jalan yang belok. Iya kalau bisa kembali, kalau nggak kembali, tambah mutermu. Bablas angin nih gitu. Kira-kira demikian. Lanjut Ambu Cici. Nah, di saat yang sama kita diperintah, di saat yang sama kita diberikan larangan. Larangannya apa tuh? Wala tattabi'u. Lanjut. Wala tattabi'u. Dan janganlah kalian mengikuti. As-subula. Jalan-jalan yang bertentangan dengan jalan yang lurus. Fatafarraqo. Maka menjadi sebab menyimpang. Bikum. Dengan kalian. Ansabilihi. Menjauh dari jalan Allah. Dah, udah dikasih track, udah Google Map-nya itu adalah Google Map dari Allah, ya kan? Ikuti. Lah malah nanya tukang parkir nggak pernah ke Bandung. Lewat aja sini. Habis itu tanya lagi. Dari sini tanya, malah muter-muter, nggak jelas akhirnya, nggak nyampe. Itulah yang dinamakan tersesat. Maka hidup ini butuh panduan. Hidup ini butuh peta yang jelas. Kalau kira-kira sudah di atas 55, ya kan? Sudah dipanggil eyang, habis asar waktunya, ya kan? Terus ada alamat batuknya seperti apa? Lalu kita ya kan? Gak usah neko-neko, gak usah apa? Neko. Oh malah muter-muter. Wah, kira-kira kan demikian, persiapkan. Ini mohon maaf nih, kira-kira tafsirnya yang paling jelas kayak gitu aja, bukannya saya nyinggung, bukannya gua nyakitin, ya kan? Alhamdulillah. Kan harus sami'na wa ata'na. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira tafsirnya gamblang ya, jelas. Abu Cici ya. Ya kira-kira kalau sudah habis asar itu nggak usah neko-neko lah, ya kan? Malah tenggelam. Selanjutnya, zalikum. Demikian itulah. Wasokum. Allah berwasiat. Memerintahkan kalian. Bihi. Mengikuti jalan tersebut.
mengikuti jalan tersebut la'allakum la'allakum agar supaya kalian tattaquna kalian bertakwa menjaga diri dari sengsara dunia dan akhirat. Nah, kurang lebih demikian. Jadi hutan itu adalah petunjuk ke ketujuan dengan akhir dengan jalan yang paling singkat, paling pendek. Berarti banyak jalan yang menawarkan ke belok-belok. itu yang berbelok-belok. Dalam kehidupan kita kan kadang-kadang kita diganggu. Ya. Ada iming-iming A, ada iming-iming B, iming-iming C, ya kan? Mau ngaji jadi karaoke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin ya, Ambu Cici, ya kan? Kemarin itu Indonesia versus Laos itu hari apa itu? Oh, hari Minggu. Hari Minggu, ya kan? Saya itu pas ada 2 kegiatan menghadiri undangan 3 harian jamaah yang meninggal plus ya kan maghribnya itu adalah saya ngimami plus kultum ya kan. Nah godaannya itu adalah tanggung Indonesia lagi seru-serunya sama Laos, kan kurang ajar itu yang namanya godaan-godaan. Jadi saya kalau kita tidak terbiasa membanting nafsu, tidak terbiasa membanting nafsu, kita akan terbanting terus, kalah terus. Mau ngaji azumiyah ada aja godaannya, ya kan? Yang inilah, yang itulah dan segala macam. Itu nanti kita akan dipalingkan oleh timer atau tukang-tukang parkir itu. Sini aja Pak, sini aja, sini aja, dan segala macam. Nah, dalam hidup juga demikian. Banyak sekali yang datang kepada kita untuk menawarkan jalan yang belum tentu lurus dan belum tentu jelas. Nah, karena ayatnya wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan disebabkan nanti kalian akan menyimpang menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini godaan kan macam-macam. Abah Luki, benar apa enggak nih Bu Cici? Ya. Betul. Nah, makanya kita harus terbiasa mengalahkan hawa nafsu kita. Biar apa? Biar kita senantiasa menundukkan hawa nafsu. Kenapa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang mampu membersihkan nafsunya. Kita punya nafsu, akan tetapi nafsu yang baik yang kita ikuti, nafsu yang ammaroh, nafsu yang jelek itu harus kita belajar membanting, mengalahkannya. Orang kalau tidak terbiasa mengalahkan hawa nafsunya, dia akan disetir oleh hawa nafsunya. Tuh. Baik, kita kembali ke Abah Luki. Enggak, Nah, penjelasan hutan itu kelihatannya sederhana, akan tetapi kalau kita pahami akan sangat bermanfaat. Ya. Kita lanjut. Wabayinatin. Dan penjelasan. Maksudnya begini, di dalam Al-Quran kadang petunjuknya itu secara global. Dalam arti contoh misalnya, wahai manusia, Allah menciptakan kalian itu dari diri yang satu, kemudian wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan pasangannya, maka dari itu nikahlah kalian. Tapi nikah sama siapa? Terus di dalam surah An-Nisa itu kan dijelaskan tidak boleh menikahi ibu tiri, tidak boleh menikahi ponakan dari pihak istri dan juga dari pihak saudara laki-laki dan seterusnya. Jadi petunjuk yang global itu kadang-kadang juga dijelaskan dengan penjelasan yang rinci. Kita lanjut. Minal huda berupa petunjuk kebenaran. Wal furqan dan pembeda antara yang hak
antara yang hak dan yang salah. dan yang salah. Nah, Oh ini itu Al-Quran itu adalah petunjuk kepada jalan yang paling pendek dengan biaya yang paling sedikit, dan juga berupa penjelasan-penjelasan, yakni pembeda antara yang benar dan yang salah. Baik, kita lanjut Abah Luki, ini berkenaan dengan puasa lagi. Faman, maka siapapun. Faman, maka siapapun. Syahida, Tahida, yang dia menyaksikan. yang dia menyaksikan. Alias hadir. Alias hadir. Maksudnya menyaksikan dengan mata kepala di sini. Ini Iya. berkenaan dengan ru'yah. Melihat awal bulan. Minkum di antara kalian. Minkum di antara kalian. Asyahro. Asyahro. Bulan. Bulan tersebut. Bulan tersebut. Yakni awal puasa nih. Falyasumhu. Fal yasumhu. Maka hendaknya ia berpuasa. Maka hendaknya ia berpuasa. Nah, di sini terus kemudian berkembang kepada penjelasan-penjelasan fikih. Jadi kita berpuasa itu ada dua patokan juga. Yang satu dengan menganalisa atau melihat hilal. Kita kan nggak bisa, kalau kita nggak punya ilmunya. Yang bisa itu kan orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Lalu bagaimana? Ya ngikut aja orang yang sudah ngerti. Kalau di Indonesia itu ada pakar astronomi namanya Thomas Jamaluddin. Bapak Thomas Jamaluddin itu bertahun-tahun profesornya itu bidang pengintipan. Bidang apa, Abah Luki? Pengintipan. Mulai bertahun-tahun ngintip hilal dan segala macam. Dia tentunya yang sangat pakar sekali. Kalau nanti bulan Ramadan misalnya tahun ini itu hilal tidak tanggal 29 itu tidak bisa dilihat karena cuman 1 derajat di atas ufuk. Itu teleskop Hubble aja katanya nggak bisa. Itu pakar Thomas Jamaluddin. Nah, lalu bagaimana? Berarti disempurnakan 30 hari bulan Sya'ban karena tidak bisa dilihat. Nah, kata Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, nggak perlu dilihat. Yang penting sudah konjungsi atau ijtima, udah berkumpul, ya sudah. Itu kan sudah menandakan awal bulan Ramadan. Lalu bagaimana? Ya mereka punya patokan sendiri-sendiri. Yang salah itu kan yang nggak puasa, ya kan? Wah, nggak usah. Yang salah kan yang nggak puasa. Nah, zaman milenial saat ini ya kan, masih ada, mohon maaf sekali lagi, banyak ustadz-ustadz yang lulusan luar negeri, lulusan Kairo, lulusan Saudi, setelah pulang ke Indonesia yang dibahas masalah kunut subuh dan nggak kunut subuh, itu kan kembali ke zaman kan katrok kan kayak gitu loh. Harusnya kan berkembang. Ustadz Joko itu walaupun nggak ke Timur Tengah, akan tetapi mampu memotivasi baca Quran. Itu ternyata habis subuh dan habis maghrib meningkatkan kecerdasan 80%. Nah itu kan yang harus tonjolkan, bukannya yang perbedaan. Aduh ya Allah, nggak maju banget toh. Yang up to date gitu loh. Bagaimana, Masya Allah. Kadang di medsos itu saya jadi sedih. Ini saudara kita, yang berantem saudara kita. Kadang kalau ketemu saya jewer, itu kira-kira saya jewer. Kenapa? Gemes itu. Katrok bahasanya Abu Imas, Masya Allah. Buat apa hal-hal yang sudah basi itu diangkat, diungkit-ungkit kembali, ya Allah. Yang mencerahkan, yang gitu loh. Maksud saya itu demikian. Bukan saya itu kadang-kadang ditanya oleh para jamaah, Ustadz, kalau di masjid bahas masalah fikih sekali-kali, Pak. Kalau masalah fikih dibahas, nanti
sensitif. Jamaah itu ada yang menganut madhab Hambali, ada yang menganut madhab Syafi'i. Mereka itu semuanya benar. Kalau kita bahas madhab Syafi'i, secara tidak langsung kadang-kadang mengunggulkan madhab Syafi'i seolah-olah yang lain enggak. Makanya kalau enggak emergensi, saya enggak bahas. Baru kalau ada pertanyaan saya bahas. Yang penting bagaimana fikih sosial, keseharian kita itu seperti apa, akhlak Rasulullah itu seperti apa, ya kan? Tegur sapanya kita dengan tetangga, dengan saudaranya seperti apa. Ada saudara yang kalau datang itu hanya maunya minjem duit, bagaimana sikap kita? Jangan benci, itu adalah saudara kita. Nggak ada manusia di dunia ini yang selamat, hidupnya enjoy. Pasti diuji oleh Allah dengan saudara yang macam-macam. Jangan senang sama saudara yang baik aja. Yang kurang baik bagaimana? Tugas kita untuk membaikkan dia. Kurang lebih kan demikian. Loh, masalah kunut subuh nggak kunut dibahas. Ada. Yang salah mah yang nggak sholat, Ustaz. Harusnya kan itu udah clear ya, Bu Imas ya. Harus clear. Bu Imas betul. Kenapa masalah yang kayak gini itu diangkat gitu loh, Bu? Yang mungkin karena nggak apa, ya nggak tahu, takut. Iya, artinya udah yang cabang-cabang itu nggak usah diangkat ke permukaan. Masih banyak topik yang bermanfaat kita angkat. Kira-kira kan demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, siapapun yang menyaksikan hadir terhadap bulan udah ikuti karena dia itu orang yang pakar. Nggak usah jelimet-jelimet, kita orang awam ikut yang mengerti gitu aja kok repot, ya kan? Kata Gus Dur demikian. Kita lanjut Abah Luki. Waman kana. Dan siapapun dia. Laki-laki atau perempuan, tua muda. Baik. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an kata man itu artinya siapapun. Siapapun itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda, bisa Sunda, bisa Jawa, Padang, Malaysia, Indonesia, Amerika. Pokoknya itu katanya man. Man itu siapapun. Barang siapapun. Maribon. Nah, ini saya mumpung lagi ingat, katanya saya dapat informasi terjemahan barang siapa itu adalah dari peninggalan Belanda. Dari apa? Oh, peninggalan Belanda. Jadi kita orang Indonesia dianggap ekstremis dan tidak berakal, dianggap barang. Emang barang apa namanya? Barang gerbong kereta api apa? Itu belakang itu gerbong barang. Nah, kita itu orang Indonesia dianggap barang oleh Belanda. Makanya saya merenung, masa manusia kok dianggap barang? Man itu layaknya kan enaknya, maka siapapun. Kalau siapapun kan enak tuh. Maka barang siapa? Barang siapa? Maksudnya apa ini? Kadang-kadang ada kata yang enggak efisien dan enggak pas menurut saya. Dan kita harus berani untuk katakanlah membenarkan. Ada kata yang menurut saya pas dan enak, maka siapapun. Kan enak cukup itu. Ya. Kalau Malaysia sesiapa. Nah, itu pas. Apa makanya itu adanya di uang kertas Ustaz, barang siapapun. Barang siapa? Barang siapa? Yang barang siapa kata memalsukan. Yang sengaja. Jadi yang memasukkan itu barangnya, bukan orangnya. Iya. Masya Allah. Jadi kita dianggap nggak punya akal itu, ya, ya. Kira-kira demikian. Ini pendekatan makna aja ya, Abah Luki. Jadi kita mengartikan Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan bahasa kita yang paling pas, yang paling mendekati. Nah, siapapun yang sakit, kita lanjut. Au ala safarin. Atau dalam perjalanan. Yang membolehkan berbuka. Artinya tidak puasa itu kan 85 km yang menuntut akan capek, menuntut akan perjalanan berat. Nah, sekarang perjalanan kan nggak ada yang berat. Di kereta ada AC-nya, di pesawat juga ada AC-nya, di lobi juga ada AC-nya. Berat apanya, ya kan? Ya. Masa kelasnya apa-apa udah
terbiasa puasa Senin Kemis, perjalanan dari Bandung ke Surabaya naik kereta terus nyampe di Jogja, terus beli nasi gudeg kan kayak gitu kan nggak lucu apa Luki ya kan? Iya, Alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Fa'iddatun, Fa'indatun, maka wajib mengganti maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan yang ditinggalkan. min ayyamin, Min ayamin, pada hari-hari pada hari-hari ukhor, ukhor, yang lain. Yang lain. Itu jelas itu maknanya. Yuridullahu, Yuridullahu, Allah senantiasa menginginkan Allah senantiasa menginginkan sekarang sekarang dan seterusnya. dan seterusnya. Ini kaidah ya. Ini kaidah petunjuk. Bikum, Bikum, kepada kalian, kepada kalian, al yusra, al yusra, kemudahan, wala yuridu, wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan dan Allah tidak menginginkan bikum, kepada kalian al usra, al usra, kesulitan. Nah, ini kaidah benar-benar kaidah itu. Ya. Kalau kita merenungi kehidupan kita, kalau kita boleh jujur nih, saya nih contohnya Pak Luki ya. Saya walaupun orang kampung ya pernah kerja ukur-ukur kata orang Jawa itu. Kerja pernah nyari pasir di kali, terus pernah di sawah, bapak punya sawah dan segala macam. Itu kan sebentar. Capeknya itu sebentar. Artinya kemudahan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini jauh lebih besar daripada kesulitan. Itu kita harus jujur. Setuju Ambu Imas? Setuju. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam menghadapi kegiatan atau tugas, Allah menginginkan kita yang mudah-mudah. Contoh misalnya baca Quran. Ini saya terinspirasi dari ayat ini nih Abah Luki ya. Saya itu kalau ngajar Quran tidak ada kamus yang ngaji sama saya itu nggak pinter. Semuanya harus pinter. Minimal pinter membagi waktu anak-anak daripada main game, mending waktunya buat ngaji. Perkara nanti bisa atau enggaknya urusan lain. Yang jelas Abah Luki sekarang adalah hamba Allah yang pinter. Allahumma amin. Pinternya kenapa? Karena mampu mengalokasikan waktu yang tadinya tidak bermanfaat, terus dialokasikan di Azumiyah ini menjadi bermanfaat. Jadi kalau kita taat kepada Allah, apapun keadaannya, apapun hasilnya, pasti kita dalam kebaikan. Catat itu. Kalau kita beramal soleh, pasti kita dalam kebaikan. Nah, masalahnya manusia itu kan digoda oleh hawa nafsu. Maunya cepat pinter, maunya baru kerja ingin cepat kaya, baru masuk ke ASN ingin jabatan yang tinggi. Itu hawa nafsu. Lah baru jadi caleg kemarin mau naik ke provinsi, mau naik ke pusat. Ya nggak bisa dong. Harus step by step. Jadi yang membuat hidup kita susah itu adalah hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Ngapain? Lawang teh manis aja enak kok. Ngapain nyari-nyari di sono? Ya kan? Bukan hawa nafsunya kan macam-macam itu ya kan? Ya, alhamdulillah. Ya, mohon izin minum dulu, silakan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kemudahan yang silakan Abu Imas. Enggak, itu hawa nafsu dengan nafsu sama ya maksudnya. Ya. Hawa itu keinginan.
Hawa itu keinginan. Nafsu itu diri atau jiwa. Silakan, itu ayatnya ada yang sangat pas dengan pertanyaan Abu Imas. Surah An-Nazi'at. Silahkan, surah An-Nazi'at, ayat surah yang ke 79. Surah 79 ayat 40-41. Halaman 584. Halaman 584. Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Silakan Abu Imas dibaca, dilantunkan. 10. Ya, baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Oh ya. Ya, silakan dilantunkan. Sekali lagi surah 79 atau surah An-Nazi'at ayat 40-41, halamannya 584, barisnya baris keempat dari bawah. Wa amman. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Shadaqallahul azim. Satu ayat lagi. Fa innal jannata hiya ma'wa. Allah. Kita artikan. Ikuti saya Abu Imas. Wa amman. Wa amman. Dan adapun orang. Dan adapun orang. Atau siapapun. Khofa. Yang dia takut. Maqama rabbihi. Kedudukan Robnya. Jadi orang yang mampu menghadirkan rasa takut kepada Allah dalam hatinya. Kemudian kalau takut itu nanti akan diiringi dengan wanaha. Dan dia mencegah. An-nafsa. Diri. Atau nafsu. Anil hawa. Dari keinginannya. Yang menjerumuskan. Jadi kata hawa itu adalah keinginan yang menjerumuskan. Keinginan yang apa? Menjerumuskan. Kita kaitkan dengan surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Jadi hawiyah itu adalah neraka. Neraka maksudnya orang yang memperturutkan hawanya, keinginan nafsunya, nanti akan terjerumus ke neraka hawiyah. Kita manusia itu perpaduan antara sifat malaikat dan sifat iblis. Itu ada dalam diri manusia. Ya kan? Manusia bukan malaikat, manusia juga bukan iblis. Tuh. Makanya di sini Allah memberikan gambaran siapa. Pertama kita takut kepada Allah. Kalau nanti takut kepada Allah, rasa takut itu bagaimana? Menghadirkan polisi itu ada di kanan kiri jalan raya ketika kita jalan. Kan ada tuh dulu iklannya. Terus akhirnya di stop di lampu merah. Ya kan? Itu takutnya orang Indonesia kan kalau ada polisi. Ya kan? Iya, betul. Berarti itu takutnya kepada Allah masih temporer. Ya kan, manusia. Ya. Bagaimana kita menghadirkan Allah dalam hati, setiap detik kita itu merasa ditatap oleh Allah Subhanahu, dikeker oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sudah manusia demikian, orang Islam itu sebenarnya nggak usah ada aturan, itu akan jalan sendiri. Kesadaran seperti orang Jepang, buang sampah pada tempatnya. Kalau orang Indonesia tulisannya gede, jangan buang sampah pada tempatnya. Prakteknya Buang sampah, Pak. ya kan? Ya, peradaban masih memang harus butuh proses itu. Masih Jadi katro. memang yang harus ditumbuhkan itu adalah kesadaran. Kesadaran. Ini sebenarnya ayat 40-41 nanti bisa dikutip untuk kita ketika menyampaikan satu materi atau bahan terhadap kesadaran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Hawa itu keinginan nafsu yang menjerumuskan. Keinginan nafsu yang menjerumuskan, dikaitkan dengan surah Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Hawiyah itu seakar dengan kata hawa, keinginan nafsu yang menjerumuskan. Contoh keinginan nafsu yang menjerumuskan, Abah Luki akal-akalan ya Kak, kok main badminton seminggu 2 kali selama 1,5 jam. Kalau Abah Luki itu yang ideal adalah olahraganya jogging. Pantas apa enggak? Pantas. Lah seusia Abah Luki kok akal-akal main futsal sama bulu tangkis. Itu namanya Ngap-ngapan. hawa. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jadi kita harus mawas diri, Kurang lebih demikian, Ambu Imas ya. Cukup ya Ambu Imas. Pak Ustadz, Alhamdulillah. Maaf belum sesi tanya jawab, udah nanya, maaf. Nggak apa-apa. Memang saya senang seperti ini ngajinya, diskusi apa yang kita ingat yang berkaitan dengan ayat yang kita bahas langsung dimunculin aja. Kita lanjutkan penggalan ayat terakhir, Abah Luki. Ya, Ustaz. Walitukmilu. Dan agar kalian menyempurnakan. Al-iddata. Al-iddata. Bilangan berpuasa, hari berpuasa. Bilangan hari berpuasa. Walitukabbiru. Dan agar kalian mengagungkan. Allah. Kepada Allah. Jadi setelah puasanya itu sempurna 1 bulan, nah kemudian di malam pergantian bulan yakni malam Idul Fitri, kita mengagungkan Allah dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ketika kita puasa sempurna sebulan, terus malamnya mengikuti takbiran, bagaimana rasa perasaannya itu apa? Luki, Ambu Imas. Waduh. Masya Allah, nggak bisa dibayangkan ya. Bahagia. Kemenangan yang terharu, Tad. Itu adalah Tidak bisa dilukiskan. Tanda-tanda kita itu sudah disentuh hatinya oleh kebesaran Allah, dan nanti kita akan dijemput dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita dengar takbir aja langsung, Masya Allah. Nggak bisa dibayangkan bahagianya. Nggak bisa dibayangkan. Sambil ngangetin opor. Alhamdulillah, Masya Allah. Ngetin Bu Imas, nolek opor. Iya kan, ingat keluarga, ingat cucu, ingat anak, Masya Allah. Tak terasa air mata berlinang. Akhirnya berdoa, ya Allah, walaupun aku nggak bisa pulang kampung, akan tetapi jagalah saudaraku, orang tuaku. Akhirnya teringat orang tua yang sudah mendahului kita, didoakan betul-betul. Masya Allah, itu hati kita lagi bersih banget, lagi sensitif. Dengar Allahu Akbar aja nangis. Nangis. Ya Allah.
Kita lanjut. Alama, atas perkara, hadakum, yang Allah memberikan petunjuk kepada kalian, wala'allakum, dan agar kalian tashkurun, bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Ya Allah, tuh apa namanya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan pelajaran bahwa tadi ada kaitannya dengan menahan hawa nafsu. Nah, segala sesuatu itu didapatkan tidak hanya ketika kita aktif, tapi kadang kita harus pasif. Artinya menahan diri dulu. Nggak bisa sesuatu itu kita aktif terus. Ada kalanya kita harus diam. Diam itu identik dengan menahan diri. Puasa. Jangan agresif. Ada kalanya kita menahan diri terhadap apa yang ingin kita raih dan ingin kita tuju. Tidak semuanya harus enggak. Ada kalanya kita harus diam. Masalah juga demikian, Abah Luki. Ada masalah yang kadang kita harus aktif. Ada masalah justru kalau kita aktif tambah runyam. Lalu bagaimana? Ada kalanya masalah itu diselesaikan dengan kita diam. Diam bukan berarti kita tidak menyelesaikan masalah, tapi memang dengan diam itu adalah salah satu untuk menetralisir dan menyelesaikan masalah. Saya teringat, saya kan pernah ngaji ke Gus Dur almarhum itu ya. Itu saya kurang lebih hampir 2 tahun lah dulu ngaji sama beliau itu di Ciganjur sana. Sempat ngaji di kediaman beliau. Saya pernah baca kitab di hadapan beliau. Itu kalau Ramadan itu tiap hari dari jam 7:30 sampai jam 9. Setelah itu Gus Dur nerima tamu. Nah, macam-macam kan tamunya itu. Tamunya ada yang mantan jenderal dan segala macam. Ada yang curhat seperti ini, Abah Luki. Gus, saya itu punya masalah. Diutarakanlah sama orang tersebut. Lalu Gus Dur sambil nyandar di kursi itu santai-santai. Kira-kira ada solusinya apa enggak tuh? Ya ada Gus, ya sudah, ngapain dipikirin dong, ada solusinya. Terus menyampaikan masalah keluarga, problem anak ABCD. Kira-kira ada solusinya apa enggak itu masalah? Enggak ada. Yang ngapain dipikirin dong, enggak ada solusinya? Dengan enaknya kayak gitu ya. Jadi kalau masalah ada solusinya, enggak usah dipikir. Kalau masalah nggak ada solusinya, ngapain dipikir? Dipikir juga bakal-bakal. Coba bayangkan. Itu saya, Masya Allah, sampai segitunya ya. Jadi tentunya Gus Dur itu kan orang yang berhadapan dengan problem kenegaraan, problem ke-NU-an. Beliau kan dilahirkan dari macam kompleks itu kan pemikirannya. Sehingga mungkin terbiasa mumet, sehingga mengeluarkan kata-kata bijak, filosofis. Kalau masalah itu ada solusinya, nggak usah dipikir. Kalau masalah nggak ada solusinya, ya nggak usah dipikir. Kenapa? Daripada mumet, ternyata nggak ada jalan keluar. Nah itu tadi menahan diri, sabar. Ada kalanya masalah itu selesai dengan seiring berjalannya waktu. Saya banyak belajar di situ, Abah Luki. Kita kadang-kadang kan sesuatu yang nggak ada manfaatnya kita pikir. Yang sudah ada solusinya kok dipikir. Kalau nggak ada solusinya, ya ngapain juga dipikir. Coba bayangkan. Saya dengar itu, saya teringat ya dengan segala kontroversialnya Gus Dur, dengan segala plus minusnya. Tapi kan kita ambil kata-kata bijaknya, kata-kata Masya Allah, orang kalau sudah tawakalnya seperti itu. Kalau sudah ada solusinya, ngapain dipikir? Lawang sudah ada solusinya. Kalau masalah itu nggak ada solusinya, ya ngapain juga dipikir daripada kita habis energi. Tuh, ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kenang-kenangan saya ketika saya ngaji sama beliau. Banyak kesan saya pernah nanya masalah yang klinik-klinik juga sama Gus Dur. Artinya humor sama beliau. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, kurang lebih demikian Abah Luki, Abah Adam, para abah, para ambu ngaji kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang ingin memberikan tambahan, kita diskusi atau pertanyaan. Abah dari Abah Oyan sendiri, bagaimana jika kita yakini bahwa saum Ramadan itu sebagai karunia Allah untuk kita melatih kesabaran? Dari Abah Oyan. Abah Oyan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cara berpikirnya Abah Oyan itu sudah cara berpikir yang eksklusif. Kalau orang tingkatan tasawuf itu adalah khawasil khawas, itu orang spesial khusus. Jadi perintah dari Allah itu adalah merupakan anugerah. Bagi orang awam mikirnya kan, wah besok Ramadan udah nggak makan lagi nih. Kira-kira kan demikian. Tapi bagi hamba Allah yang beriman, cara berpikirnya itu berbeda. Alhamdulillah selama 11 bulan kita kemarin makan mulu. Nah sekarang kita menahan diri untuk memperbaiki, ya mungkin macam-macam lah cara penerimaannya. Yakni kita bersihkan dulu, kita istirahatkan pencernaan kita dengan puasa sebulan. Pasti Allah memberikan banyak hikmah dengan macam-macam cara berpikir. Nah itu adalah cara berpikir yang insya Allah sudah mukasyafah, sudah futuh, artinya terbuka hati. Dengan berpuasa kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak dapat makanan yang katakanlah bagaimana nasib saudara-saudara kita yang lapar. Itu timbullah empati dan simpati dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu kita dituntut untuk bagaimana mensikapi perintah-perintah Allah itu seolah-olah menjadi hadiah untuk kita, menjadi kebaikan untuk kita. Kita bisa berpikir seperti itu kalau kaitannya tadi mampu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi ketika kita mampu menekan hawa nafsu, perintah Allah itu ujung-ujungnya adalah mengantarkan kebaikan bagi manusia. Kalau Allah melarang kita, ujung-ujungnya kalau kita langgar akan mengantarkan kita pada kesengsaraan. Nah, ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita, mengekang, mengendalikan hawa nafsu kita, kita akan diberikan anugerah berupa hikmah-hikmah, berupa kebenaran-kebenaran yang tersembunyi, sehingga muncullah ungkapan penilaian dari Abah Oyan yang tadi bahwa benarkah? Ya benarlah tentunya. Perintah puasa bagi kita adalah merupakan anugerah. Cara berpikir seperti itu adalah buah dari mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu. Kurang lebih demikian Abah Oyan. Dikembangkan terus itu. Terima kasih Pak Ustadz. Diasah terus itu. Jadi Insyaallah. nanti hati itu kata ulama-ulama tasawuf senantiasa dibersihkan, bersih sehingga nanti akan makomnya tajalli. Apa Abah Oyan? Terima kasih. Tajalli. Jadi kemarin kita kan ada tahalli, tajalli. Ada proses 3T. T yang pertama tahalli. Kita bersihkan dulu, proses cleaner. Sifat-sifat buruk kita itu kita Bersihkan. Kita bersihkan, itu butuh proses. Nanti kalau proses cleaner itu udah selesai, hati itu tidak akan menampung dua hal. Kalau sifat, katakanlah, mohon maaf nih, kalau sifat malasnya udah ditendang, yang datang adalah sifat rajin. Kalau sifat pelitnya kita tendang, sifat yang datang itu adalah sifat yang dermawan. Demikian seterusnya. Nanti perbuatan kita itu akan menjadi tahalli. Tahalli itu artinya dihiasi, terhiasi oleh sesuatu yang indah, akhlaknya indah, segala macam. Tapi kalau yang ditanamkan kajian agama, kemasannya kajian agama, tapi ngomongin saudara kita, ya kan? Yang kunut disalah-salahin, yang enggak kunut juga disalah-salahin. Terus maunya apa? Ayo. Bungkusnya kajian agama akan tetapi justru malah memperkeruh suasana.
nggak kondusif. Nah, tadi Abah Oyan itu kalau kita proses cleaner, proses membersihkan hati. Kalau hatinya udah bersih, nanti yang datang itu adalah sifat-sifat baik itu akan muncul. Sifat-sifat baik itu akan muncul. Nah, kalau sudah sifat-sifat baik itu muncul, nanti yang hasilnya itu adalah tajalli. Tajalli itu adalah penampakan. Penampakan itu artinya hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa membersihkan hati terus menghiasi diri dengan akhlak yang baik, itu nanti akan hikmah-hikmah itu muncul. Contoh hikmah itu yang disampaikan Abah Oyan tadi itu, bahwa puasa itu adalah merupakan anugerah bagi kita. Itu nanti akan dimunculkan oleh Allah, akan merasakan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih demikian Abah Oyan ya, dikembangkan Terima terus. kasih Pak Ustadz. Dipertajam terus itu, keren. Karena kita dikeker terus ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar. Benar. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abah Cecep dari Cikeas. Hak Ustaz, Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan orang sebelum kamu dan apakah puasa mereka sama dengan puasa umat Islam? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang cerdas. Pertanyaan yang diawali dengan membaca dengan hati. Itu apa? Cecep membaca dengan hati, akhirnya muncul pertanyaan. Siapakah orang-orang yang diwajibkan sebelum kita? Oleh para ulama, ahli tafsir dijelaskan al-umamus sabiqah, yakni umat-umat terdahulu itu termasuk umat-umat yang mereka mendapatkan kitab samawi. Jadi kitab samawi itu adalah kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan seterusnya. Nah, bagaimana? Maka di sini oleh para ulama dijelaskan, ayat ini disebut ayat umum. Ayat apa? Ayat umum. Ayat umum. Kenapa umum? Karena maknanya adalah diwajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad sebagaimana diwajibkan puasa sebelum kalian. Namun cara berpuasanya itu adalah berbeda, ya kan? Tugasnya sama berpuasa, akan tetapi bentuknya berbeda. Bagaimana bentuk puasanya yang berbeda? Wallahu a'lam, itu banyak dijelaskan nanti. Ya mungkin sampai malam, umat-umat terdahulu dan lain sebagainya. Karena umat-umat terdahulu kan kuat-kuat Abu Imas, ya kan? Nah sementara umat Rasulullah itu memang umat istimewa, akan tetapi lemah-lemah. Zaman Nabi Musa itu kalau nggak ada komporan Nabi Musa, tentunya kita sholat sehari semalam berapa waktu tuh? 50 waktu. Gara-gara diprovokasi oleh Nabi Musa, akhirnya jadi sampai diskon 95%. Jadi 5 berapa persen itu? Nah, tentunya ini mengkias atau menganalogikan tugas-tugas yang mungkin umat-umat zaman dulu bentuknya sama puasa, akan tetapi waktunya atau lamanya berbeda. Lamanya berbeda. Dan itu oleh para ulama dijelaskan sesuai dengan kemaslahatan umat di zamannya. Sesuai dengan kemaslahatan umat di zamannya. Zaman dulu antar saudara anak itu boleh nikah. Jadi anaknya Nabi Adam alaihissalam itu dinikahkan terhadap dengan anaknya sendiri, ya kan, anak kandung. Nah kalau sekarang kan nggak boleh. Kenapa alasannya? Ya zaman dulu orangnya kan minim.
Nah kalau sekarang udah banyak orang, masa anak kandung dapat anak kandung, mau dapat anak ponakan aja malu. Kira-kira kan demikian Abah Cecep ya, disesuaikan dengan kemaslahatan zamannya. Bentuk puasanya, tugas puasanya sama, tapi cara berbeda. Kalau sekarang kan bulan Ramadan, mungkin umat zaman dulu lain di bulan Ramadan. Makanya ayat 183 itu kalau menurut ilmu balaghah, ilmu mengenai sastra Arab, yang berkenaan dengan makna-makna petunjuk umum. Petunjuk umumnya puasa, tapi caranya berbeda disesuaikan dengan kondisi syariat nabinya masing-masing. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Mungkin Mbak Oyan bisa memberikan closing statement. Baik, Pak. Mangga nuhun Mbak Adam. Alhamdulillah. Silahkan Pak Ustadz, Ambu semuanya. Saya mencoba untuk membuat sedikit closing statement ya Pak Bahadam dari apa yang dikemukakan tadi. Ibadah puasa adalah karunia, bukan ujian, untuk melatih dan memperkuat kesabaran. Kesabaran adalah keindahan. Sabar berarti menolak untuk berhenti atau menyerah. Sabar berarti juga menolak dominasi ego atau hawa nafsu kita yang terdapat pada diri kita sendiri. Terima kasih Wadam, mudah-mudahan cocok. Masya Allah. Hebat, hebat. Tabarakallah. Amin. Saya pisan. Jadi Alhamdulillah. Keren Mbak Oyan. teringat, Masya Allah, Ya, Ustaz. teringat hadis Rasulullah, apa yang dikemukakan oleh Abah Oyan itu adalah as-saum nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh daripada sabar. Ketika kita puasa itu sudah mendapatkan kesabaran 50%. Allahu Akbar. Keren. Masya Allah. Itu nanti ditulis di WA Abah Adam, di share ke grup termasuk ke saya. Itu merupakan kesimpulan yang indah. Karena kalau nggak ngaji mungkin nggak dapat kesimpulan seperti itu Abah Oyan. Benar ya Abah Oyan? Baik. Allah. Ya betul. Mbak Oyan terakhirnya apa dari Mbak Oyan? sumbernya Pak Ustadz. Kenapa? Mbak Oyan Langsung dari punten sumbernya, anu Mbak Oyan. terakhirnya naon? Terakhirnya sabar berarti juga menolak dominasi ego Iya betul. Ya. Betul. Nuhun. atau hawa nafsu. Saya juga dari banyak bacaan ini Pak Ustadz, bukan sendiri ngarang. Enggak. Ya memang seperti itu, harus berbagi. Penulis itu menulis sesuai dengan pengalamannya. Maka ditulis hikmah-hikmah itu. Nanti dikembangkan oleh generasi berikutnya. Intinya orang yang bertakwa itu akan senantiasa diberikan ilham, diberikan hikmah yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas closing statement-nya, penutupnya. Mudah-mudahan apa yang dikemukakan oleh Abah Oyan tadi, kita menjadi orang-orang yang bersabar, orang yang mampu menolak dominasi ego. Kita menundukkan hawa nafsu kita. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang sangat kami cintai, ya Allah. Saudara-saudara kami, leluhur-leluhur kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, ya Allah. Jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, hamba-hambamu yang beriman, yang bertakwa, yang senantiasa menjaga diri terhadap perintah dan laranganmu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ayat demi ayat kami berusaha untuk mempelajarinya. Tentunya banyak kekurangan-kekurangan yang kami lakukan, akan tetapi kekurangan itu kami yakin akan Engkau maafkan, ya Allah. Berikanlah pahalamu, berikanlah nur Al-Quran yang telah kami pelajari, ya Allah, untuk petunjuk hati kami melewati dan menjalani dunia, hidup di dunia ini, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Berikanlah manfaat terhadap ilmu yang kami pelajari dan ajarkan kami ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kami
bermanfaat bagi agama kami, bermanfaat bagi dunia kami, lebih-lebih untuk akhirat kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, yang maha mendengar segala doa. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa bersabar, menerima segala peraturan dan keputusan-Mu, karena segala keputusan-Mu dan segala perintah-Mu pasti mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada gilirannya kami akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kami akan meninggalkan dunia ini, ya Allah. Akhiri hidup kami dengan bahagia, akhiri hidup kami dengan tersenyum, akhiri hidup kami dengan penuh keimanan, akhiri hidup kami dengan masa yang paling indah, dengan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz.